teman-teman. Hai, nama aku Ade Erni Kurnia dengan NPM 1911090236. Hai, saya Anissa Maratus Soleha dengan NPM 1911090244. Hai, saya Fida Kana, NPM 1911090301. Hai, saya Nur Haksika dengan NPM 1911090116. Hai, saya Reni Winarti, NPM 1911090292. Apa itu radioaktivitas? Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil. Inti atom yang tak stabil disebut juga sebagai radionuklida. Apa sih yang dimaksud dengan radionuklida? Radionuklida itu adalah suatu isotop yang memancarkan zat radioaktif atau memiliki energi nuklir yang berlebih, sehingga membuatnya tidak stabil. Singkatnya, radionuklida merupakan nuklida yang tidak stabil secara spontan, yang memancarkan radiasi hingga dihasilkan nuklida stabil. Radionuklida tersebut dapat memancarkan radiasi seperti partikel alfa, partikel beta, atau sinar gamma. Sebuah materi yang mengandung radionuklida dan banyak mengandung radioisotop disebut sebagai zat radioaktif. Sehingga radioaktif merupakan materi yang mengandung inti tak stabil dan memungkinkan untuk memancarkan radiasi. Disebutkan sebelumnya bahwa radioaktivitas merubah inti atom yang tak stabil menjadi stabil. Nah, perubahan itu disebut sebagai peluruhan. Peluruhan sendiri adalah peristiwa hilang atau pecahnya inti atom yang tidak stabil, atau berubahnya suatu unsur menjadi unsur lain, yang mana kedua hal tersebut terjadi secara bersamaan. Lalu, bagaimana penemuan radioaktivitas dan siapa penemunya? Dari penemuan sinar X oleh W.J. Roentgen sekitar tahun 1985, itu menarik perhatian fisikawan Prancis yaitu Henri Becquerel. Ia berpendapat bahwa fenomena sinar X yang ditemukan Roentgen itu disebabkan oleh suatu zat yang bersifat fosforensis karena sinar matahari. Untuk membuktikan hal tersebut, Becquerel membungkus suatu plat fotografi atau plat film dengan kain hitam. Kemudian, ia menyiapkan garam uranium, material yang bersifat fosforensis. Pada rencana awal, percobaan ini dilakukan dengan menyinari garam uranium dengan sinar matahari dan meletakkannya dekat plat film dan mengharapkan terjadinya sinar X. Namun, secara tak sengaja, percobaan tersebut dirubah menjadi hanya mendekatkan plat film di dekat garam uranium di dalam laci laboratorium, di mana dari percobaan tersebut ditemukan jejak cahaya berupa garis lurus pada plat film. Sehingga Becquerel menyimpulkan bahwa jejak cahaya pada plat film tersebut disebabkan oleh garam uranium yang memancarkan radiasi yang dapat menembus kain pembungkusnya dan mempengaruhi plat film. Dan ternyata radioaktivitas tidak hanya ditemui pada uranium saja. Marie dan Pierre Curie menemukan bahwa radioaktivitas juga terjadi pada unsur polonium atau Po dan radium atau Ra, yang mana keduanya memiliki radiasi yang sangat kuat, yakni mencapai 1000 kali radiasi uranium. Selain itu, ditemukan unsur yang radiasinya mirip dengan uranium, yaitu thorium atau Th. Dari sejumlah zat radioaktif yang ditemukan, dari sumber ditemukannya dikelompokkan menjadi radioaktivitas alam dan buatan. Radioaktivitas alam adalah unsur-unsur radioaktif yang ditemukan di alam sebagai bahan tambang. Unsur-unsurnya yaitu uranium atau U, aktinium atau At, dan thorium atau Th. Kemudian, radioaktivitas buatan adalah zat-zat radioaktif yang diproduksi dengan sengaja dalam reaktor atom, antara lain neptunium atau Np, polonium atau Po, dan radium atau Ra. Selain dari unsur-unsur yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat unsur lain yang mengandung zat radioaktif seperti plutonium atau Pu, curium atau Cu, radon atau Rn, tritium atau Tc, dan prometium atau Pm. Adapun contoh-contoh dari radioaktif antara lain yang pertama, sinar X untuk keperluan medis,
yang kedua handphone, yang ketiga radiasi alat keamanan, yang keempat CT scan, dan yang kelima positron emission tomography atau PET. Ketika jumlah neutron dan proton dalam nukleus unsur tertentu memiliki perbandingan yang berada di luar rentang kestabilan untuk nomor massa tertentu, maka inti tersebut akan menjadi radioaktif. Lalu, apa yang terjadi pada inti radioaktif tersebut? Inti yang tidak stabil ternyata akan mengalami perubahan secara spontan agar mampu mencapai keadaan stabil. Inti yang tidak stabil memiliki jumlah neutron yang lebih banyak ataupun inti dengan proton yang lebih sedikit, sehingga perbandingan neutron dan protonnya di atas 1,56. Untuk mencapai keadaan stabil, maka neutron akan dirubah menjadi proton dan pada saat yang bersamaan dipancarkan elektron yang tidak lain dan tidak bukan adalah partikel beta. Menurut hukum kekekalan energi, muatan dan massa di sisi kiri anak panah haruslah sama dengan sisi kanan anak panah. Dari bagan tersebut, hukum kekekalan energi telah terpenuhi. Namun, ternyata masih ada yang kurang dari bagan tersebut, karena Pauli mempostulatkan bahwa terdapat partikel lain yang turut dibebaskan selain partikel beta. Partikel tersebut bernama neutrino. Neutrino memiliki massa diam 0 dan tidak memiliki muatan, namun memiliki sejumlah energi yang dibebaskan pada transformasi radioaktif. Karena sifatnya yang tidak bermuatan dan tidak bermassa, maka wajar jika partikel itu sulit untuk dideteksi keberadaannya. Neutrino baru bisa dipastikan ketika teknologi sintilasi cair ditemukan. Selanjutnya, jika bagan tersebut diperhatikan, maka hasil dari bagan menunjukkan bahwa keberadaan satu neutron telah diganti posisinya oleh satu proton, sehingga otomatis dari hasil transformasi atau inti anak memiliki nomor atom yang lebih besar dari satu pada unsur induknya, meskipun pada kenyataannya nomor massanya tetap sama. Nah, dengan kata lain, peluruhan beta menjadikan suatu unsur induk berubah menjadi unsur yang lain dengan nomor massa yang sama. Pada unsur baru ini, perbandingan neutron-proton pada inti akan menjadi lebih kecil daripada inti unsur induknya. Hal ini dikarenakan perubahan neutron menjadi proton sama saja dengan pengurangan jumlah neutron dan diikuti dengan penambahan jumlah proton. Konsekuensinya, inti anakan akan cenderung lebih stabil ketimbang unsur induknya. Tapi, ini tidak serta-merta menandakan unsur tersebut sudah pasti tidak bersifat radioaktif. Mungkin saja unsur tersebut masih bersifat radioaktif memancarkan partikel beta dan berubah menjadi isotop unsur yang masih bersifat radioaktif lagi-lagi. Nah, baru setelah 2 atau 3 kali tahap transformasi yang mengkonversi neutron menjadi proton sekaligus melepaskan partikel beta, maka unsur stabil akan terbentuk. Selain jumlah neutron yang lebih besar atau jumlah proton yang lebih sedikit, maka ada juga keadaan di mana jumlah proton terlalu besar, sehingga agar perbandingan neutron dan proton berada pada rentang kestabilan untuk massa atom tertentu, maka proton tersebut haruslah diubah menjadi neutron dan pada keadaan yang bersamaan elektron positif atau disebut juga positron dibebaskan. Inti yang dihasilkan akan memiliki nomor atom lebih kecil satu angka daripada inti induknya, meskipun nomor massanya adalah sama. Dan lagi-lagi nih, memang unsur tersebut cenderung lebih stabil, namun mungkin masih bersifat radioaktif, sehingga setelah beberapa transformasi disintegral positron akan tercapai inti yang berada pada rentang kestabilan jika berbanding dengan neutron dan proton berada jauh di bawah rentang kestabilan. Ada 2 jalan agar inti tersebut menjadi stabil. Yang pertama, dengan memancarkan partikel alfa, dan yang kedua, dengan menangkap elektron negatif dari luar atom, sehingga terjadi kebalikan proses disintegrasi beta yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu, apa saja manfaat yang diperoleh dari radioaktivitas? Berbagai macam bidang mendapatkan manfaat dari radioaktivitas, yaitu yang pertama, kegunaan di bidang kedokteran. Isotop Na
dengan nomor massa 24 di dalam natrium klorida atau NaCl biasanya digunakan dalam penelitian peredaran darah di dalam tubuh manusia. Selain itu juga ada isotop iodium yang biasa digunakan untuk melihat cara kerja getah tiroid yang terdapat di dalam kelenjar gondong. Radioisotop juga bisa berfungsi sebagai sumber radiasi yang bisa digunakan untuk terapi penyakit kanker. Terapi kanker tersebut dilakukan dengan menggunakan radioisotop kobalt. Yang kedua, kegunaan di bidang biologi. Isotop karbon dan juga isotop oksigen saat ini digunakan dalam proses pengamatan terhadap proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Selain itu, radioisotop dari natrium dan juga kalium digunakan dalam penelitian permeabilitas selaput sel. Yang ketiga adalah kegunaan di bidang pertanian. Radioisotop juga berperan penting di dalam bidang pertanian. Isotop P32 digunakan untuk mengetahui cara pemupukan yang sesuai pada tanaman tertentu. Selain itu, isotop tersebut juga digunakan untuk mengetahui kapan umur tanaman yang baik dan siap diberikan pupuk. Selain itu, fungsi radioaktif pada bidang pertanian juga berfungsi sebagai memberantas virus penyakit yang menggerogoti tanaman dan juga dapat mengurangi populasi serangga dengan menjadikan serangga jantan mandul. Kemudian, menghasilkan bibit tanaman yang unggul dan berkualitas dengan melakukan penelitian dengan menggunakan zat radioaktif. Dan yang terakhir yaitu untuk mengawetkan hasil panen tanaman pertanian seperti kentang dan sayur agar tidak bertunas saat disimpan. Kegunaan yang keempat yaitu di bidang arkeolog. Bagi para arkeolog, radioisotop dari C14 digunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui berapa usia dari fosil yang ditemukan. Umur tanah dan batuan itu juga bisa diketahui dengan bantuan unsur radioaktif. Yang kelima, kegunaan di bidang kimia. Di dalam laboratorium, radioisotop digunakan sebagai alat penelitian dalam beberapa reaksi kimia. Dalam reaksi esterifikasi yang membentuk ester dari asam karboksilat dan alkohol. Selain itu, digunakan juga pada reaksi fotosintesis di dalam laboratorium menggunakan radioisotop O18. Yang keenam, yaitu kegunaan di bidang industri. Sinar radiasi merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam dunia produksi industri. Sinar radioisotop yang dapat menembus logam padat dan membuat plat film menjadi hitam dapat digunakan untuk mendeteksi apakah ada keretakan dan juga dapat mengukur ketebalan pada benda-benda padat. Sejatinya, radioisotop digunakan untuk yang pertama mengukur ketebalan kaca, yang kedua mengukur ketebalan kertas, yang ketiga menjaga bahan produksi timah dalam pembuatan kaleng, yang keempat untuk mengukur efektivitas oli dan aditif pada mesin. Manfaat yang ketujuh yaitu kegunaan di bidang hidrologi. Radioisotop juga dapat digunakan dalam melihat ketebalan endapan lumpur yang ada di sungai dan danau tertentu. Dengan begitu, akan diketahui kapan dan pada titik mana perlu dilakukan pengendapan pada sungai atau danau tertentu. Selain itu, pemanfaatan dalam bidang hidrologi adalah berguna untuk mengetahui kecepatan aliran sungai serta mendeteksi apakah ada kebocoran pada pipa air bawah tanah. Unsur radioaktif yang mampu secara spontan memancarkan sinar radiasi ini ternyata tidak hanya memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, namun juga memberikan resiko yang berbahaya bagi tubuh manusia. Efek radiasi dari zat radioaktif ini memberikan dampak negatif pada beberapa organ tubuh kita yang sensitif, seperti halnya mata, fungsi reproduksi, tulang belakang. Beberapa efek samping dari penggunaan sinar radioaktif ini adalah yang pertama, terjadi kerusakan genetis, bisa mempengaruhi tingkat kesuburan pada sistem reproduksi atau terjadi kelainan pada keturunan seperti cacat. Yang kedua, kerusakan lensa pada mata seperti katarak. Yang ketiga, resiko kanker darah atau bisa disebut dengan leukemia. Yang keempat, terjadi kerusakan kulit atau sarkoma. Yang kelima, kerusakan pada sistem saraf. Yang keenam yaitu kerusakan pada sel pembentuk darah merah.